Bahagia itu emang selalu nggak soal uang. Tapi kalau misalnya kita nggak punya uang, kita juga nggak akan bisa bahagia. Nyatanya tanpa uang akan ada banyak masalah yang bisa bikin kita menderita. Setuju atau enggak? Yang namanya sukses untuk semua orang itu emang udah pasti beda-beda. Ada yang pengen time freedom, ada yang pengen financial freedom, ada yang pengen location freedom, atau freedom-freedom lainnya. Tapi pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita bisa dapetin semuanya? Pengen nggak? Dimana gue bisa meningkatkan penghasilan gue sebesar 20 kali lipat dan dapetin 10 orang super team yang akhirnya kerja bareng gue. All in all, semua ini untuk mencapai mimpi gue yang gue ingin raih bersama tim gue sebelum gue umur 25 tahun. Kira-kira satu hal krusial apa yang perlu kita perhatiin dan gue selama ini perhatiin untuk mencapai ini semua? Jawabannya adalah habit building. Dan ini adalah 7 habit yang membantu gue untuk mencapai titik ini dan goals gue ke depannya. 7 habit optimal yang bikin gue sukses sebelum umur 25. Human is a product of habit. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Gue sangat percaya ini. That's why gue bener-bener pilih banget habit apa yang gue jalani setiap harinya secara konsisten yang akhirnya membuat gue bisa menjadi diri gue seperti sekarang. Penasaran pembahasan lebih detail terkait habit-habit ini? Ayo langsung kita bahas. Let's get it! Habit pertama yang menurut gue penting banget adalah bisa memilih 3 hobi. Dan kalau misalnya kita bisa memilih 3 hobi ini dengan bagus, kita jadi akan bisa sukses tapi tanpa burnout. Pilih satu hobi buat bikin kita sehat, pilih satu hobi buat bikin kita kreatif, dan pilih satu hobi untuk bikin uang. Nyatanya, kalau misalnya kita bisa punya 3 hobi ini, kita akan bisa mendapatkan 3 aspek penting dalam kehidupan, yaitu produktif, happy, dan sehat. Hasilnya, kita jadi bisa sukses tanpa burnout. Nah, challenge-nya untuk menentukan 3 hobi yang spesifik ini buat diri kita pribadi. Yang bisa nentuin ya cuma diri kita sendiri. Jadi gue nggak bisa bilang nih, hobi lo ini, hobi lo ini, hobi lo ini, nggak bisa. Tapi yang gue bisa lakuin adalah mungkin nge-guide lo untuk menentukan hobi ini untuk lo. Kesehatan. Pilih hobi yang nggak cuma bikin sehat fisik, tapi juga sehat mental. Lo bisa pilih olahraga bareng temen kayak badminton, futsal, basket, atau semacamnya. Atau pilih olahraga yang bisa lo lakuin sendiri, kayak nge-gym, berenang, boxing, dan masih banyak lainnya. Yang penting, lo enjoy aja dan gak harus cuma satu. Dengan begini, kesehatan kita jadi akan terjaga tanpa harus adanya paksaan. Kreativitas. Hobi yang satu ini buat challenge dan improve kreativitas lo. Beberapa hobi ini juga bisa berbarengan dengan hobi yang bikin lo sehat, kayak dance. Atau lo juga bisa pilih banyak hobi lainnya. Gambar lah, nyanyi lah, main musik lah. Atau kalau misalnya lo pengen sambil nyelam sambil minum air, lo bisa pilih hobi yang kreatif dan bisa menghasilkan lo uang juga, yaitu ngonten. Untuk hobi yang menghasilkan, satu ini kita nggak sepenuhnya harus jadikan hobi, tapi cari aja yang kita enjoy ngelakuinnya. Suka nulis? Lakuin. Suka gambar? Lakuin. Suka sama dia? Deketin. Tapi yang penting di sini, kalau misalnya kita suka, harus kita latihan sampai jago. Karena kalau misalnya kita berhenti sampai suka doang, akan ada orang di luar sana yang lebih jago dari kita, dan yang pastinya akan lebih laku dari kita. Ampun bang. 2. Pilih-pilih makanan. Pengen hidup bener? Pilihlah makanan kita dengan benar. Sering gak sih waktu kecil dibilangin, jangan pilih-pilih makanan? Ini sebenarnya bener juga supaya kita bersyukur. Tapi kalau misalnya kita telan ini secara mentah-mentah, nggak bagus juga. Karena jangan sampai makan makanan yang merusak kesehatan kita makan setiap hari dan di setiap meal yang kita punya dalam sehari. Dan yang paling penting gini nih, jangan cuma mikir kalau misalnya kita makan itu tuh untuk cuman kenyang doang. Karena bisa aja yang bikin kenyang itu tuh nggak sehat. Karena makanan itu bisa bikin kita seger atau ngantuk, fokus atau pupus, bahkan sehat atau sakit. Selain itu, makanan sehat nggak cuma bantu memenuhi nutrisi tubuh kita, tapi juga penting untuk meregulasi hormon yang berdampak ke mood dan mental health kita. Dimana kalau kita sehat mental, sehat fisik, dan mood bagus, kita jadi akan lebih gampang buat produktif. Habit yang satu ini emang terkesannya simple, tapi dampak itu luar biasa banget. Kalau misalnya lo masih bingung mau makan apa yang harus kita perhatiin, minimal perhatiin 3 aspek penting ini. Cukup sayur. Kita harus cukup sayur supaya BAB lancar, kontrol berat badan dan kolesterol. Cukup probiotik supaya bisa bersihin usus dan penerapan nutrisi kita makin maksimal. Dan yang paling penting dan orang paling sering salah kaprah adalah cukup protein yang sedikit lemak. Bikin kita nggak cepat lapar, energi lebih terjaga, dan regenerasi sel lebih bagus. Habit ketiga yang menurut gue sangat penting adalah bangun seenaknya. Mungkin lo pernah baca buku The 5 AM Club atau dengar orang-orang di sosmed suruh bangun jam 5 pagi. Kalau misalnya lo mau sukses, jangan ikutin hal ini. Bangun pagi-pagi emang sering dihubungin sama yang namanya sukses, apalagi sejak buku The 5 AM Club rilis. Masalahnya, judul buku ini tuh sering banget dimakan mentah-mentah sama orang. Tapi apakah benar kalau bangun pagian tuh bisa bikin kita sukses? Well, kalau misalnya kita bilang benar, bisa aja benar, tapi nggak untuk semua orang. Karena ada yang namanya chronotype.
Kalau misalnya kita masuk ke chronotype lain yang biasanya produktif pagi-pagi, itu tuh cuma 10% dari seluruh populasi manusia. Dan sedangkan ada spektrum di sebelahnya, di mana ada orang-orang yang bangunnya tuh justru tuh siang dan lebih produktifnya tuh di malam hari. Bayangin kalau misalnya emang orang-orang yang secara natural lebih produktif di malam hari suruh bangun dan produktif di pagi-pagi hari. Bisa nggak produktif? Ya enggak. Jadi yang terpenting adalah self-awareness. Kita harus tahu dulu kapan kita sebenarnya itu fresh untuk bangun secara natural. Dan kita harus ikutin itu. Nah, jadi cara tahu untuk nentuin chronotype kita gimana? Salah satunya adalah dengan bangun seenaknya aja. Tidur kita ngantuknya kapan, bangunnya senyamannya. Dengan ini kita akan mengikuti natural rhythm dari tubuh kita. Supaya kita tidur di waktu yang tubuh kita mau dan kita bangun di waktu yang tubuh kita mau. Sesimpel itu. Tentuin waktu untuk kerja dan istirahat. Kalau misalnya kita pengen sukses, kita harus nentuin waktu istirahat kita juga. Karena istirahat itu adalah bagian dari produktif, bukan kebalikan dari produktif. Nih faktanya ya, kemampuan untuk kita bisa fokus itu tuh sangat terbatas. Dan kalau kita nggak perhatiin waktu istirahat kita, bisa aja kita maksa diri untuk tetap fokus, padahal kita tuh sebenarnya udah nggak bisa fokus secara biologis. Itulah kenapa salah satu habit yang gue nggak pernah mau lewatin setiap hari adalah buat cukupin waktu supaya gue bisa istirahat. Ada 2 teknik yang sering banget gue pakai. Yang pertama adalah Pomodoro. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit, ulangin 4 kali, lalu ambil jeda 20-30 menit. Dimana dengan seperti ini, gue jadi punya waktu untuk bisa nge-optimize break between sessions yang gue punya. Dan yang kedua adalah time blocking. Cara ini bisa bikin gue tahu kapan harus gue istirahat. Jadi daripada berhenti sampai to-do list doang, gue memasukkan to-do list gue ke dalam bentuk blok jam di kalender gue. Dari situ gue jadi tahu berapa waktu yang gue punya untuk gue luangin buat kerja dan berapa waktu yang gue punya untuk gue luangin untuk istirahat. Jadinya balance keduanya. Nah, kedua teknik ini gue pakai sesuai dengan kebutuhan istirahat dan kerja gue setiap harinya. Yang kelima adalah good night sama dengan good morning. Lu pernah gak sih pagi-pagi rasanya grogi, stres, cemas, anxiety karena bangun-bangun langsung tiba-tiba udah harus kerja. Nah, kalau misalnya lo pengen pagi lo tenang, penuh dengan intensi dan relax vibe aja gitu, lo bisa memulai pagi lo dari malam sebelumnya. Start from the night before. Banyak orang masih pikir kalau kunci dari pagi yang produktif adalah morning routine. Padahal kunci dari pagi yang produktif adalah malam yang efektif atau night routine kita. Dimana di malam sebelumnya, kalau misalnya kita nggak overthinking, tidur kita pulas dan bisa bangun dengan segar, pagi kita juga akan jadi jauh lebih produktif. Tapi kalau malamnya aja kita udah overthinking, nonton Netflix sampai subuh, bangun-bangun masih setengah nyawa, ya gimana caranya bisa produktif? Justru kalau misalnya kayak gini, seharian kita bakal ngaco dan kita akhirnya malah jadi gampang marah-marah sendiri. Pernah nggak sih lo kayak gitu? Kurang tidur jadi gampang marah-marah? Bener apa bener? Coba ngaku yang kalau misalnya kayak gini, kasih di komen ya. Itulah kenapa good night itu sama dengan good morning. Jadi daripada mikirin paginya mau gimana, gue lebih mikirin habit gue setiap malam. Ini 3 habit night routine paling utama yang sering banget gue lakuin. Meditasi atau berdoa, supaya gue bisa menenangkan diri dan pikiran. Yang kedua, stretching, bikin otot gue relax, peredaran darah lebih lancar dan lebih gampang tertidur. Dan yang terakhir atau favorit gue adalah 10-3-2-1 rule. Gak ngopi 10 jam sebelum tidur, gak makan 3 jam sebelum tidur, gak kerja 2 jam sebelum tidur, dan gak lihat layar apapun 1 jam sebelum tidur. Cukup lakuin 3 hal ini, maka malam lo akan jadi jauh lebih efektif dan tidur lo akan jadi jauh lebih nyenyak. Cobain ini deh malam ini. 6. Morning routine is overrated. Morning routine itu nggak bakal bikin lo sukses. Kenapa? Karena tiap hari itu kan berbeda ya. Belum tentu kita bisa ngelakuin setiap morning routine kita. Permasalahannya gini, morning routine is good karena ini bisa nge-setup mindset kita dan mood kita untuk menjalani satu hari ke depan kita. Tapi pertanyaan gue adalah, what if kalau misalnya that morning is a bad morning dan lo nggak bisa menjalankan morning routine lo? Apa yang akan lo rasain? Ngerasain bersalah, ngerasain cemas, ngerasain stres karena lo gak bisa melakukan morning routine lo. Jadi jangan sampai kesuksesan hari kita itu tuh ditentukan oleh morning routine kita. Karena kalau misalnya kita gak sempat lakuin, mati kita. Dan salah satu aspek yang paling banyak orang salah kaprah adalah morning routine adalah satu-satunya hal yang bisa bikin kita sukses. Padahal kalau misalnya kita udah morning routine nih, pagi-pagi kita udah meditasi, udah olahraga, udah mandi air dingin, udah afirmasi, udah jurnal, udah apapun itu deh. Morning routine yang udah disaranin sama YouTuber favorit lo, buku-buku yang lo baca. Yes, misalnya lo udah ngelakuin morning routine ini. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya lo gak kerjain hal yang lo perlu kerjain, bakal sukses gak? Ya kagak, karena lo cuma ngelakuin morning routine, yaitu cuma pengantar lo ke mood baik aja. Jadi kalau misalnya lo gak do the actual work, percuma aja. Lo gak akan bisa sukses dengan lo setiap hari cuma beresin kamar tidur lo gak bakal sukses kalau misalnya lo emang gak put in the work. As simple as that.
7 adalah akhiri hari kita dengan to-do list. Last but not least, ini adalah hal yang gue udah lakuin selama beberapa bulan lalu dan it's been doing me well. Yaitu gue gak menutup hari-hari gue dengan nonton Netflix, nonton YouTube, atau mungkin nonton hal-hal yang enggak. Tapi gue menutupnya dengan bikin to-do list untuk hari besoknya. Lo pasti pernah deh pagi-pagi udah mau kerja tapi lama mikirin, hari ini gue harus ngapain ya? Nah, hal inilah yang gue hindari dengan membuat to-do list. Supaya besoknya gue udah tahu gue harus ngapain kalau misalnya gue bikin to-do listnya di malam hari. Karena kalau misalnya kita bikin to-do list pagi-pagi, ibaratnya nih, abis kita istirahat tidur, tangki energi kita tuh lagi full banget. Tapi kita malah pakai waktu dan tangki energi kita yang paling premium ini di pagi hari buat ngelakuin hal-hal cuman kayak bikin to-do list. Sayang banget kebuang energinya. Mendingan kita langsung lakuin apa yang perlu kita lakuin. Jadinya kalau misalnya kita pengen jadi lebih produktif, bikin to-do list itu tuh jangan di pagi hari, tapi di malam hari sebelumnya. Supaya kita malamnya nggak overthinking, tidur kita lebih maksimal juga, dan paginya kita bisa lebih produktif. All in all, itu adalah 7 habit yang gue udah lakuin sampai titik ini dan dimana gue ngerasa efeknya tuh sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya lo mau coba, gue anjurin buat coba juga. Habitnya itu tuh sedikit tapi ngena. Simple tapi efektif, gampang tapi efisien. Kuncinya adalah terapin yang cocok sama lo. Gak usah 7-7-nya nih lo terapin. Satu aja, kalau misalnya lo bisa terapin dengan bagus, itu pasti dampaknya udah bagus banget. Kalau misalnya kata Elman, trust me, it works. That's it for today. Kalau misalnya lo pengen nge-request topik pembahasan apa yang kita akan bahas selanjutnya, jangan lupa kasih di komen. Dan kalau misalnya lo belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya lo gak ketinggalan tips-tips seputar produktivitas dan pengembangan diri lainnya. I'll see you in the next video. Let's get it!